Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pecinta tanaman. Hari ini kita akan peragakan cara penyetekan pada tanaman tin dengan teknik terbaru, yaitu menggunakan gedebok pisang sebagai media perakaran. Nanti setelah akarnya keluar, kita akan pindahkan ke media tanah seperti biasa ya. Jadi ini kita menggunakan media batang pisang sebagai media untuk merangsang dia untuk lebih cepat mengeluarkan akar. Tentu saja dengan menggunakan bahan-bahan lain. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti seperti berikut ini. Akan kita gunakan yang pertama adalah salep kambium. Ini sebenarnya ini kalau tidak ada pun nggak masalah, karena ini tujuannya untuk menutupi luka dan mencegah jamur ya pada luka. Kemudian kita akan gunakan cairan vitamin B1 ya. Nah, ini berfungsi untuk apa ya? Ini tulisannya pun nggak jelas lagi ini. Ini kalau nggak salah ini tujuan ini untuk merangsang perakaran juga ini. Kemudian kita gunakan pupuk majemuk Bionet ya. Kebetulan kita ada stok Bionet. Sebenarnya masih bisa gunakan pupuk-pupuk yang lain juga. Nah, ini kebetulan ini bukan promosi ini kebetulan di kita ada pupuk majemuk Bionet. Nah, kita gunakan ini untuk dengan B1 ini untuk merendam cutting ya, merendam bahan tanaman tin ya, atau sering disebut dengan cutting. Kemudian kita gunakan ya seperti biasa, yaitu pisau, gunting. Pisau ini untuk merapikan potongan. Pertama akan digunakan gunting, kemudian nanti dirapikan dengan pisau ini. Bahan yang lain yaitu perangsang akar ya. Kalau kita menggunakan dari perangsang akar pabrik juga boleh, tapi kalau kita tidak ada yang perangsang akar yang dari pabrikan ya bisa kita gunakan juga dari bawang merah, ataupun bisa kita juga gunakan daun lidah buaya, bisa juga ya. Oke, ini bahan perangsang akar ya. Oke. Sekarang kita potong cutting lebih kurang 12 cm lah, 10 atau disesuaikan dengan ruasnya ya. Sesuaikan 3 ruas seperti ini, 3 ruasnya di sini ya. Oke. Kemudian kita potong-potong, terus kita potong-potong. Oke. Ya, oke, kita potong sesuaikan aja ya. Oke, ini nggak nampak. Iya. Oke, selesai. Gak usah banyak-banyak ya, karena kita untuk belajar nih gak usah banyak-banyak. Terus kemudian langkah selanjutnya, cutting ini dipotong. Sebenarnya udah ada ini sudah ada calon-calon akar ini sebenarnya ini benjolan-benjolan ini membentuk halus. Ini sebenarnya ini cutting seperti ini sangat mudah untuk berakar ini. Oleskan bawang merah, tancapkan ke tanah, itu udah berakar insyaallah ya. Tapi ini kita peragakan untuk cutting yang belum ada kalus seperti ini. Jadi untuk menggunakan media gedebok pisang ya kita buat cara seperti ini. Ini dipotong mereng seperti ini, mereng, supaya mudah kita tancapkan nanti di gedebok pisangnya
dan semua dibuat seperti ini ya. Jangan sampai terbalik ini. Oke. Ya, oke. Diruncingkan semua. Diruncingkan semua ya, supaya mudah kita colok ke sana nanti. Oke. Oke, sudah terperuncing semua. Kita potong mereng semua bagian bawahnya. Selanjutnya ini kita rendam dalam larutan B1 dicampur dengan bionet ya, dengan pupuk majemuk bionet direndam ya. Oke, ya lupa ya, sebenarnya ini harus dicampur dulu ya, campur dulu airnya dengan larutan. Gak usah banyak-banyak ini, kalau airnya dikira-kira aja ya, sebenarnya di sini ada aturan pakainya, dikira-kira aja. Nah, ini sepertiga tutup, jadi kalau 1 liter 1 tutup lah ya. Oke, ini nggak sampai 1/4 liter. Kemudian larutan bionet juga demikian. Ini juga ini agak banyak sedikit. Ini setengah tutup, kita campurkan ke dalam air biasa ya, air sumur. Oke, kemudian diaduk ya, diaduk, kemudian direndam semuanya ya. Direndam selama 15 menit, bisa sampai dengan setengah jam juga bisa ya. Semakin lama semakin bagus, tapi jangan kelamaan juga, yang sampai 2 hari 2 malam busuk ya nanti cuttingnya ya. Ini rendam 15 menit, sudah tergantung kepekatan dari larutan ini. Kalau larutannya pekat ya 15 menit sudah cukup, tapi kalau larutan yang kita buat encer ya usahakan sampai setengah jam direndamnya. Oke guys. Nah, untuk menunggu di 15 menit ya, kita istirahat dulu ya, minum-minum kopi dulu. Oke, setelah kita rendam selama 15 menit, sekarang kita angkat ya. Tidak usah semua, ini yang kita peragakan aja, berapa batang aja nih ya, untuk mempersingkat waktu. Ini juga sudah ada gedebok pisang, udah kita siapkan tadi. Oke, sambil kita menunggu 15 menit tadi udah kita siapkan ini gedebok pisangnya. Selanjutnya potongan yang ada bekas luka di atas ini, ini akan kita berikan salep kambium ya. Ini contoh aja ya. Bisa juga kita berikan dulu perangsang akarnya. Ini sebenarnya kita tunggu kering dulu. Dikeringkan dulu sampai 5 menit, baru kita kasih ya salep kambium untuk mengurangi penguapan dan mencegah jamur. Nah, kemudian sebenarnya tadi kita siapkan dulu perangsang akarnya. Oke, ini belah dulu. Kemudian kita gosokkan di sini. Setelah gosokkan semua di sini, bawang merahnya tadi sebenarnya harus diingat, ini setelah diangkat dari rendaman B1 tadi, ini dikeringkan dulu selama 5 menit. Kemudian dioleskan bawang merah, kemudian juga dikeringkan dulu sampai dia meresap ya, meresap ke dalam sel-selnya ya. Nanti baru kita kasih salep kambium ketika kita hendak menusuk ke dalam media gedebok pisang. Atau bisa juga salep kambium ini terakhir ya kita kasih sebelum kita simpan dalam box container styrofoam ya. Kita juga akan menggunakan box styrofoam ya, saya lupa ceritakan tadi, ini box styrofoam
untuk menyimpan cutting ini sampai dia berakar. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini kita gosok semua. Oke. Sepertinya kita harus istirahat juga nih, harus istirahat lagi nih. Karena ini butuh waktu supaya untuk durasinya tidak panjang. Kita istirahat dulu sejenak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini setelah kita tunggu, setelah kita gosok dengan bawang merah, kita tunggu sekitar 10 menit sampai dia meresap. Kemudian kita langsung menancapkan ke gedebok pisang ya. Maaf nggak nampak ya. Ini kita geser ke depan lagi ya. Oke. Langsung kita tancap seperti ini, setengah sedalam 5 cm. Iya ya, 5 cm betul-betul. 5 cm tuh dikira-kira lah di mana kita inginkan akar itu keluar. Kemudian jangan lupa ini ditutup dengan lukanya, bagian atas ditutup dengan salep kambium ya. Bisa juga menggunakan cat dari semacam waterproof ya, atau bahan-bahan lain ya bisa menutupi luka. Nah, kalau itu lebih bagus, kalau nggak ada pun nggak masalah ya. Kemudian ini ditancapkan lagi. Ini dalam satu gedebok pisang ini bisa ditancap sampai 5 ya. 5 atau disesuaikan dengan besarnya gedebok pisang ini. Nah, ini nggak perlu ditutup lukanya karena ini ada pucuknya. Yang ditutup luka itu yang ada potongannya saja ya. Kuat ya. Kemudian ini tutup lukanya. Ya, nampak ya. Nampak. Ini bekas luka lama juga ditutup ya. Oke. Dan seterusnya ya, ini kita peragakan satu gedebok aja dulu. Oke ya, ya. Satu lagi, ini bisa satu lagi. Nah, kalau gedebok yang sebesar ini bisa 5 ya, bisa 5. Nah, kita jarak dekat dulu. Oke, ini salep kambium ini bisa dibeli secara online, ada nih jual. Cek aja di internet ada nih yang jual nih. Saya pun lupa nih jual beli dari siapa nih. Dari komunitas Tin juga nih kalau nggak salah. Udah lama kali ini. Tahan lama nih. Tahan lama. Oke teman-teman semua, beginilah cara stek tanaman tin menggunakan gedebok pisang. Ini seingat saya ini baru pertama kali ini ya. Ada juga orang yang melakukan tanam sayur di batang pisang ya. Tapi kalau stek dengan batang pisang kayaknya baru pertama kali ini saya pun tidak tahu, mungkin ada orang lain yang melakukan hal yang sama ya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita tunggu ini 3 minggu. Kalau berhasil ya silakan Anda terapkan juga. Ya, silakan gratis ya, nggak perlu bayar apa namanya itu hak paten do, hak cipta atau apalah itu ya. Ini kita ilmu sedikit kita share aja lah ya. Siapa yang berminat hobi tanaman silakan Anda praktekkan di rumah ya. Tapi ini kita tunggu dulu 3 minggu apakah berhasil atau tidak, nanti kita share lagi ya hasilnya. Ini kemudian setelah ini langsung kita tempatkan ke dalam ke dalam box kontainer atau box dari styrofoam. Nampak nggak ya? Nah ini dia, begini tempatkan aja sampai penuh, jangan ditindih ya, satu lapis saja, atasnya nanti ditutup. Tempatkan di tempat yang teduh selama 3 minggu, nanti baru kita buka. Kalau sudah berakar baru kita pindahkan ke media tanam seperti itu. Oke, media tanamnya bisa dibuat dari campuran pupuk kandang, tanah topsoil, dan sekam mentah. Bisa juga lebih bagus digunakan sekam bakar ya. Kalau sekiranya sekam bakar itu merepotkan ya gunakan aja sekam mentah, sudah cukup. Oke.
Oke, mari kita tunggu selama 3 minggu. Mudah-mudahan berakar dengan baik, banyak dan sehat. Nah, kalau teknik ini berhasil di tempat saya dan di tempat Anda, sebaiknya gunakan seterusnya teknik ini untuk menekan kerugian daripada bahan tanam, karena tanaman tin ini tergolong tanaman yang lumayan mahal lah ya, lumayan mahal. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.